Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sanggung Dumadi, bertemu lagi dengan Bapak Heri Heriana dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 ilmu-ilmu sosial. Materi kali ini kita ada di bab 3, yaitu penelitian dan penulisan sejarah. Apa itu penelitian dan penulisan sejarah? Next, kita harus paham dulu karena sebagai sejarawan ataupun dasar dari penelitian itu adalah ilmu itu ada hasil dari observasi ataupun penelitian. Ya, ini karya ilmiah yang menuntut kita harus memahami metode-metode ataupun cara yang akan kita lakukan nanti ketika ingin menjadi peneliti atau penemuan-penemuan sebagai sejarah sebagai ilmu. Yang pertama itu harus seorang peneliti itu ataupun seorang penulis itu harus memahami dulu sumber sejarah. Sumber sejarah itu berkaitan dengan jenis dan berkaitan juga dengan fakta. Jenis apa yang akan dicari, jenis sumbernya apa, kemudian akhirnya menjadikan fakta. Dan yang selanjutnya adalah untuk menelitinya. Itu ada topik dulu yang harus kalian teliti. Tepat sasaran tidak topik tersebut untuk kalian teliti. Dalam topik itu ada bagian dibagi 4. Yang pertama adalah heuristik atau mengumpulkan, verifikasi atau mengkaji ulang, mengkritik, interpretasi itu atau gambaran kita, wawasan kita, daya interpretasi, daya nalar kita, antara kolaborasi hasil dari heuristik verifikasi akhirnya dijadikan interpretasi kita, dan historiografi atau penulisan. Ending dari suatu penelitian adalah penulisan atau karya ilmiah. Selanjutnya, jenis sumber yang tadi. Sumber itu akan dibagi menjadi sumber sejarah itu ada pengertian yang otentiknya, yaitu adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam meneliti, mengkaji berbagai macam peristiwa di masa lalu. Bagi sejarah, sumber sejarah itu sangat penting karena nyawa yang dipertanggungjawabkan dalam merekonstruksi kembali peristiwa di masa lalu. Karena dengan sumber tersebut, sejarah bisa berbicara, bisa menginterpretasikan, dan bisa menjelaskan tentang kehidupan serta gambaran di masa lalu. Selanjutnya, sumber sejarah jelas dibedakan menjadi 2, berdasarkan bentuknya ataupun berdasarkan urutan penyampaiannya. Ya. Ada 2 ya, berdasarkan bentuk dan berdasarkan penyampaiannya. Oke. Yang paling utama adalah berdasarkan bentuk. Ya, next. Dan berdasarkan bentuknya itu ada sumber tertulis. Sumber tertulis ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami di masa lalu. Baik itu merupakan laporan, surat kabar, catatan harian, autobiografi, selang tokoh ataupun lain sebagainya ya. Kemudian ada sumber lisan, merupakan informasi yang disampaikan secara lisan turun temurun oleh saksi, atau yang dikatakan dengan oral history, orang yang menjadi saksi mata ataupun saksi peristiwa pada saat itu. Oke. Selanjutnya, sumber berdasarkan bentuknya. Ada sumber benda, ada sumber visual, ada sumber audio visual. Sumber benda kita harus memahami ya. Sumber benda ini bisa kita ambil contohnya dari bangunannya, arsitekturnya, fosil, patung. Ini menggambarkan kehidupan di masa lampau. Sumber visual contohnya foto, sketsa, ornamen, lukisan, kaligrafi, lain sebagainya kita bisa teliti. Sumber audio visual itu bisa berupa film dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, maupun video dokumentasi. Nah, paham itu berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, berdasarkan penyampaian.
urutan penyampaiannya jelas kita kategorikan lagi menjadi 3, yaitu sumber primer adalah sumber yang utama yang merupakan satu dari 2 sumber lainnya lagi ya. Sumber primer ini itu langsung oleh tokoh ataupun pelaku sejarah di masa lalu. Kemudian sumber sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Misalkan kita bisa katakan anaknya, turunannya ya menceritakan kembali tentang tokoh yang menjadi orang tuanya. Dan yang ketiga ada sumber tersier ataupun buku-buku literasi yang berdasarkan laporan para ahli sejarah, hasil penelitian itu diteliti kembali, itu adalah tersier. Ingat, itu laporan tersier. Ya. Selanjutnya, fakta. Fakta ini berdasarkan sifatnya dibagi 4. Ya. Ada fakta keras. Ya, kebenarannya sudah pasti diterima oleh umum. Ya, proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Fakta lunak, kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan. Contoh kejadian gerakan 30 September masih bisa dikaji tentang peristiwa tersebut untuk kemudian hari direkonstruksi ulang. Inferensi, ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Inferensi juga penting ya. Ini bisa menjadi jembatan pada fakta sejarah. Opini, pendapat pribadi yang tidak didasarkan pendapat umum. Ini pribadi juga bisa berdampak terhadap fakta sejarah. Berdasarkan bentuknya, sosiofact atau menggambarkan keadaan sosial suatu zaman, kemasyarakatan. Contohnya krisis sosial pada masa zaman Hindia Belanda abad ke-19. Manifest atau menggambarkan suatu pikiran mendasari suatu karya cipta. Contohnya gejala-gejala Renaissance terhadap perkembangan seni budaya di wilayah Eropa Barat pada saat itu. Artefak ini adalah benda-benda peninggalan masa lalu. Contohnya fosil, kemudian juga benda-benda lainnya, benda-benda sampah dapur, kehidupannya yang menunjang pada kehidupan pada masa itu dan kegunaan pada masa itu. Itu berdasarkan sifat dan bentuknya. Oke. Selanjutnya, pemilihan topik. Nah, kita menginjak kepada pemilihan topik. Mungkin langsung nanti praktek aja oleh kalian juga. Kalian cari topik yang akan kalian angkat. Ya. Ada syarat dan kriterianya. Yang pertama, yaitu manageable topic, sesuai dengan latar belakang pengetahuan, kecakapan dan kemampuan kalian sebagai seorang siswa. Ya. Nanti kalian cari adakah hal unik yang menarik yang bisa diangkat menjadi topik penelitian kalian. Ya. Countable data, mempertimbangkan ketersediaan datanya itu ada tidak, baik secara sumber lisan, sumber tertulis, ya, dan di lokasi penelitian ada nggak? Ya. Signifikan of topic, memiliki manfaat tidak apa yang kalian kembangkan dan temukan nanti. Interested of topic, sesuai dengan minat ketertarikan peneliti. Harus benar-benar meneliti, itu harus benar-benar kitanya memiliki wawasan dan keinginan untuk meneliti. Kalau tidak, ya sulit dipaksakan. Maka Bapak harap dalam pertemuan kali ini kalian memiliki topik suatu karya untuk mengangkat di wilayah kalian sendiri, sejarah lokal. Silahkan, ya, terserah. Ada peristiwa apapun, angkat kalian topik tersebut ke masa lalu. Ada situs apapun kalian angkat ataupun lain sebagainya dengan tadi kriterianya manageable topic, printable data, significant of topic, interested of topic. Siap? Kita tunggu di minggu depan satu topik satu orang untuk melakukan penelitian. Jadi untuk materi ini harus paham
teorinya dan kita langsung dengan praktiknya supaya untuk kelas 10 di ilmu sosial ini PS kita bisa memahami cara meneliti untuk penelitian dasar ilmiah kita di tingkat sekolah menengah atas. Itu saja dalam materi hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.